Ya, salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian, sahabat-sahabat Wisped dimanapun teman-teman tinggal dan hidup menikmati kehidupan berkat yang Tuhan karuniakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang penting tentunya, yaitu etika Kristen dalam bekerja. Ya, jadi ini menjadi hal penting bagi kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, teman-teman, saya senang mengutip satu kisah yang tentu harapannya teman-teman sudah mendengarnya supaya ini jauh lebih mudah lagi dipahami. Tetapi kalau memang baru pertama kali mendengarnya, mari simak kisah demikian. Kisah ini maksud saya. Pada suatu ketika ada seorang owner dari sebuah perusahaan properti yang memiliki pekerja-pekerja yang setia. Nah, pada suatu kesempatan ia ingin berterima kasih kepada pekerja-pekerjanya dengan meminta atau menugaskan mereka untuk membuat satu properti atau rumah, masing-masing membuat sebuah rumah. Nah, ternyata ada dua pekerja yang diberikan kesempatan untuk melakukannya. Di antara dua itu, ada memang satu pekerja yang menganggap bahwa bekerja dengan satu standar etika yang sungguh-sungguh. Dia selalu berpikir bahwa apapun yang dia kerjakan sebaik-baiknya, sebisa yang bisa dia lakukan, dan harapannya sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Nah, berbeda dengan teman yang lain atau pekerja yang lain yang merasa bahwa dia memandang setiap kali diberikan kepercayaan untuk membangun sebuah rumah, itu merupakan sebuah kesempatan bagi dia untuk memperkaya diri, sehingga kualitas bahan, kualitas pekerjaan itu tidak menjadi hal yang prioritas atau hal yang diutamakan, ya, sehingga teman-teman bisa tebak sendiri bahwa kualitas rumah itu, yang satu menghasilkan rumah yang baik, yang terbaik, dan yang satu adalah rumah yang biasa-biasa saja atau bahkan jauh di bawah standar. Nah, pada kesempatan owner datang dan kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap apa yang diperbuat oleh dua pekerja itu, dan kemudian masing-masing owner itu memberi kepada mereka kunci untuk mereka masing-masing dan mengatakan bahwa ini adalah apresiasi perusahaan terhadap dedikasi teman-teman, dedikasi Anda sebagai pekerja di tempat ini, dan mungkin ini merupakan akhir dari kerjasama kita, sehingga ia menghadiahkan rumah itu. Nah, tentu bisa teman-teman bayangkan bahwa si pekerja yang baik, yang memiliki standar bekerja dengan baik itu menerima sebuah rumah yang baik, yang mewah, yang berkualitas tinggi dan nyaman sesuai dengan apa yang merupakan standar dia dalam bekerja. Dan yang satunya juga bisa kita tebak bahwa pekerja itu menerima hasil terburuk. Jadi boleh dikatakan secara sederhana bahwa kualitas pekerjaan seseorang kemarin menentukan ya kualitas kehidupan yang dia nikmati pada hari ini. Nah, teman-teman, kisah ini menarik untuk kita untuk merenungkan kembali, merefleksikan tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, berproses dalam hidup ini. Apa yang kita nikmati sekarang ini tentu merupakan hasil dari sebuah proses yang kita jalani sebelumnya. Sebagaimana level tingkat-tingkat kehidupan kita, kesejahteraan kita pada hari ini, ya, whatever itu bergantung pada kontribusi apa yang sudah kita berikan pada waktu-waktu yang lalu. Nah, begitu juga ketika kita berpikir di titik sekarang ini, maka ketika kita mempertanyakan, sorry teman-teman, ini agak lagi batuk. Ketika kita berpikir tentang masa depan kita, maka kita selalu harus menyadarkan diri bahwa nilai apa yang kita miliki dan bagaimana kita bekerja, itu semuanya akan menentukan masa depan kita, ya. Saya jadi teringat pada satu standar yang baik yang bisa kita ambil dalam perspektif teologi Alkitab, yang bisa kita baca dari misalkan Kolose pasal 3 ayat 23,
yang mengatakan seperti ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini merupakan suatu standar, the great value, nilai agung, nilai yang sangat luhur, bahwa ketika Anda mau melakukan segala sesuatu, selama kita ada di muka bumi ini, maka lakukan itu menurut satu standar yang sangat tinggi, yaitu standar bahwa apapun yang kita sentuh, apapun yang kita kerjakan, maka kerjakanlah itu dengan satu semangat, bahwa semuanya itu for His glory, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya sangat yakin kalau standar itu menjadi sebuah standar yang baik bagi kita, yang kita lakukan, maka hasilnya pasti remarkable, fantastic, marvelous, ya, luar biasa, ya. Nah, teman-teman, saya juga ingin mengutip salah satu teks dari Alkitab yang bisa teman-teman baca dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, ya. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, ya, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena di dalam dunia orang mati, ya, Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan, dan tidak ada lagi hikmat. Nah, karena itu, ketika tangan Anda menjumpai sesuatu, ingat baik-baik, lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati, dan saya yakin hasilnya akan memberikan hasil terbaik bagi Anda dan bagi banyak orang lain. Standar etika kerja Kristen adalah seperti ini, ya. Tentu ada banyak lagi perspektif-perspektif atau nilai-nilai yang bisa kita pakai, tetapi kalau kita camkan dua hal ini saja, saya sangat yakin ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain, ya. Kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat bagi orang lain, jangan sungkan-sungkan, mari bantu untuk membagikannya kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan sebuah perubahan dalam hidupnya, melalui peletakan standar atau nilai-nilai yang terbaik dalam hidupnya, berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.